sak bedui heler dendek sibuk isi heler, sak bedui bangkat dendek sibuk isi bang, sak bedui bayi dendek sibuk isi bah, sak bedui semama dendek sibuk isi sema. Masa saya doang kampung bilang jelo. Kesehatan ini Bapak Ibu banyak orang yang menyia-nyiakan. Kesempatan ini banyak orang yang menyia-nyiakan Bapak Ibu. Gamak irup sendik mamat. Kadu gamak sehat. Sendik mam. Orang yang datang bagiku berbondong-bondongnya datang menuntut ilmu, telinga untuk mendengarnya. Kau tidak punya mata untuk melihatnya. Menwah mati, tenang melet ngajian melet bayi. Mak, dimenwah sakit tanah ya kembiniki, masya Allah. Luik-luik sili, tolong santuni anak yatim yang banyak-banyak pelit hari ini. Santuni anak yatim, pegang kepalanya hari ini, Allah akan memberikan kesejukan kepada kita. Sehat selapu dah, alhamdulillah. Bedait Malik setelah kita berpisah sementara dalam rangka memperbaiki ibadah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari yang mulia karena majelis taklim yang tiang pelingir Senamian cintai ini kita sama-sama, bukan miliknya Ustadz Fajri saja, kita sama-sama akan menyantuni anak yatim hari ini. Sehingga yang ikut hadir, jangankan pakai uang ini, yang pakai uang jauh di bau rekeng ini kisila, sekedar ikut hadir aja sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mudah-mudahan selapu de sampun nyugulan, walaupun sama-sama 2.000 atau 5.000 bahkan lebih dari itu, sehingga makin kita buka kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat menghadirkan Rasulullah SAW dalam hati nurani kita, dalam ucapan dan perbuatan kita. Karena hanya dengan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Yang kedua, lewat keberkahan pertemuan kita hari ini, jangan pernah melupakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup orang tuanya hari ini, iringan doa mudah-mudahan diberkati hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sak sampun ninggal dunia, mudah-mudahan tejarian kuburna adalah kebun sorga. Amin. Dijauhkan daripada hupratan min huprin niron. Amin. Serta mudah-mudahan Allah memelihara mereka seperti mereka memelihara kita di waktu kecil. Amin. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Lahumal Fatihah.
Yang selanjutnya kita doakan seluruh guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar ilmu yang kita dapati itu barokah. Ilmu itu kan yang penting bermanfaat, Ibu. Dimanlui ilmu dinarak bermanfaat, tidak ada gunanya. Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, bukan banyak ilmunya yang ditanya oleh Allah, tetapi ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Timan sekedik lagu bermanfaat, taut patehe gawe sembayang, daripada hadis luwek lagu noak. Maka Rasulullah menggarisbawahi orang-orang yang akan diberikan keringanan di dalam azab kubur nanti adalah salah satunya ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sehingga salah satu syarat ilmu itu bermanfaat, berbakti kepada guru kita. Dan salah satu cara berbakti kepada guru kita, senantiasa mendoakan beliau-beliau itu dalam segala kegiatan kita, terutama di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup teicanin berkah irupna si Allah Subhanahu wa taala, yang sampun meninggal dunia, mudah-mudahan selalu bersama Allah, menunggu kita di dalam surganya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, Bapak Ibu, makin ada anak yatim ini, Masya Allah. Senin tenman tedoaan diri, kita mau doakan anak-anak yatim ini, Masya Allah. Dengan berkah doa, sebenarnya dia yang akan mengantarkan doa-doa kita ini. Mudah-mudahan anak yatim yang kita santuni hari ini menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara, amin. Ditunaikan segala hajat dan cita-citanya, amin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, amin. Yang selanjutnya kita berdoa untuk diri kita masing. Mohon maaf Ibu, khusyuk. Kita khusyuk untuk berdoa. Kita doakan diri kita hari ini dengan keberkahan kita berkumpul dengan anak yatim. Semoga kita semua yang hadir hari ini, mungkin ada yang sedang sakit atau kurang sehat, iringan doa, mudah-mudahan berkah tiang pelingir Islamian hadir ngaji jeluniki, Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan, amin. Sak kenyekan susah jeluniki, mudah-mudahan teicanin jalan keluar dari kesusahannya, amin. Sak bedui masalah jeluniki, mudah-mudahan teicanin jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, amin. Mudah-mudahan teicanin umur bilu sak barokah, amin. Sehat sak barokah, amin. Rezeki luas dan barokah, amin. Serta piran pun meninggal dunia tetap dalam keadaan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Bisyiril Fatihah. Sak terakhir kulit njuk keluarga sampun bejulu ninik mami sanak bija mun basa batu menek ina amak papuk balok semeton jari senina semama anak jari sawah bejulu. Mudah-mudahan mereka semua dalam ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dewek hormati, muliakan al mukarramun dani-dani ustad sapuli hadir ngaji jeluniki, wabil khusus kepada sahibul majlis Ananda Ustadz Fajri. Boleh kita doakan mudah-mudahan beliau dalam majlis taklim ini Allah memberikan ridho dan kemudahan dalam segala cita-citanya, amin. Sehingga tempat ini bisa kita pakai untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dewek hormati ayahanda tiang, katuan tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai, anak-anak saya, anak yatim, bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Nggih, nggih, kadisa tenang, berselawat dulu, kadisa kanak-kanak ini nangis sila. Lanjut dulu sila. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam,
Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki adalah sawah ladangnya akhirat, embung bangketnya akhirat. Iya taut nambah ya boyak sangujuk akhirat. Cara dengan nambah betaletan berbeda-beda dalam akhirat. Ada yang mencari lewat ngaji, ada yang mencari lewat zikir, ada yang mencari lewat salawat, ada yang mencari lewat berjamaah. Itu cara untuk mengolah dunia ini agar kita bisa dapat sangu besok di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana-mana kita ibadah itu sama tujuannya yaitu Allah, sama nabinya yaitu Rasulullah, sama kitabnya yaitu Al-Qur'an. Tidak ada beda Ibu. Sehingga dalam perjalanan banyak yang tiang lihat menuju Mekah Madinah itu, ternyata di sana juga subhanallah dia baca, di sana juga Allahu Akbar, di sana juga berzikir kepada Allah. Sehingga tok mai Ibu, subhanallah Bapak Ibu, di mana-mana tempat kita, kalau ingin kita dekat dengan Allah dengan niat yang ikhlas, pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjadikan sorga itu bukan miliknya orang yang pernah ke Mekah saja. Makanya Allah menjadikan sorga itu bukan hanya milik orang yang umrah dan berhaji saja Bapak Ibu. Sorga itu bukan hanya milik orang rajin berjamaah saja, bukan orang yang rajin ngaji saja. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, al-jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sorga seluasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, dipersembahkan dan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita bertakwa, makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tinggi ketakwaan kita, makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang lebih takwanya. Ibu hadir ngaji hari ini, sama-sama hadir ngaji. Siapa yang lebih khusyuk, itu yang lebih disayangi oleh Allah. Kita sama-sama penuntut ilmu, tetapi siapa yang lebih mengamalkan ilmunya, itu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan perjuangan kita selama ini sampai ke titik yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah orang yang lebih takwanya. Makanya berusaha sholat lebih baik daripada orang lain. Berusaha sholat lebih khusyuk daripada orang lain. Berusaha ibadah lebih rajin dan lebih banyak di hadapan Allah dibandingkan dengan orang lain. Itulah orang-orang yang diberi predikat oleh Allah perjuangan menuju takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut,
mari kita beristighfar dulu hari ini. Mudah-mudahan andai ada dosa yang belum sempat kita kikis dari tadi pagi, andai ada khilaf yang belum pernah kita ucapkan istighfar, maka hari ini, detik inilah kita beristighfar kepada Allah dengan penuh hati. Mudah-mudahan bersama anak yatim hari ini Allah memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatai, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Modal hidup di dunia itu ada dua yang paling besar. Yang pertama disebut dengan sehat, yang kedua disebut dengan kesempatan. Garis kali ini, modal kita hidup di dunia ini yang paling besar ada dua. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Lamun wah telang sehat, bara idap di naragunan tirup. Mesa paling sakit, kilik peranta penin, cara akamati baik. Kesehatan ini Bapak Ibu banyak orang yang menyia-nyiakan. Kesempatan ini banyak orang yang menyia-nyiakan Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, hus hayatik qabla mautik, kadu gama irup sendik mamati. Yang kedua, hus sehatik qabla sakomik, kadu gama sehat sendik mam sakit. Makanya Rasulullah menegur kita Bapak Ibu, nikmatani maghfulun kasirum minan nas. Arak dua nikmat sak sering sia-sia, sak sering enteng-entengan. Dimin wah lalu ampun nyesal, dimin wah di arak ampun nyesal. Sak pertama as-sehatu tersebut aran sehat. Yang kedua wal farogi kesempatan. Kesempatan ngaji keluarga searah elek perantap parah. Perantap kekaget marak majelis timanja Ustadz Pajeri aran termasuk agat. Nulowek dengan melepinak majelis arak telu jelo mu engkah. Nenek telu jelo sekali doang dinarak datang dengan ngaji. Makanya saudara-saudara tiang yang ada di perantap, jangan melihat pajerinya atau anak tiang Ustadz Pajeri. Lihatlah orang yang datang bagiku berbondong-bondongnya datang menuntut ilmu. Kok kita tidak punya telinga untuk mendengarnya, kok tidak punya mata untuk melihatnya, dan tidak menwah mati tenang melet ngajiannya melet bayi lema dimenwah sakit tanah ya kembiniki masya Allah. Nggih, ya kurang sehat, nggih diobati dulu sila, masya Allah.
Kita iringi kesehatan beliau dengan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau sehat. Allahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini senjata kita ada dua. Berembe-rembe kesugih mina bapak, lamun wah sehat dinara berembe tambah ngaji. Berembe-rembe keloe harta benda dinara sempat punya hadir ngaji. Tidak ada gunanya ibu aneh rekeng be harta benda tian. Kesempatan ngaji belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan, hari Minggu kesempatan Allah memberikan kepada kita semua. Ada tempat kita hari Minggu ngaji di tempat yang mulia ini Bapak Ibu. Terkadang kita tidak mau menggunakan kesempatan itu Bapak Ibu. Mulai dimenangkah dengan ngaji, teman milih datang ngaji, milih ngaji jelu Sabtu congok bete ni kena ni kesila. Jumat milih ngaji congok bete basem ni kesila. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu. Sangu yang diberikan oleh Allah di dunia ini ada dua. Yang pertama al-mal, harta. Yang kedua al-banun, yaitu anak jari, keluarga Bapak Ibu. Tetapi ingat, banyak orang tidak hadir ngaji karena harta. Banyak orang yang hadir ngaji karena harta. Banyak orang yang tidak pernah ibadah karena sibuk dengan anak dan istri serta suaminya. Tetapi banyak orang yang dekat dengan Allah karena anak, istri dan suaminya. Sehingga Allah menegur kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sak bedui heler dendek sibuk isi heler. Sak bedui bangkat dendek sibuk isi bang. Sak bedui bayi dendek sibuk isi bayi. Sak bedui semama dendek sibuk isi sema. Masa saya doang kampung bilang jelo. Masya Allah. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Sai ngaji den mele gara-gara heler. Sai ngaji den mele gara-gara bayin. Sai dek wah datang ngaji gara-gara semamen. Maka itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang bagaimana caranya agar harta yang kita miliki ini mampu menjadi fasilitas kita untuk dekat dengan Allah? Satu-satunya cara adalah gunakan harta itu di jalan Allah, atau disebut dengan fisabilillah, untuk menuju perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya hari ini adalah memberi santunan kepada anak yatim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang hadir mudah-mudahan anak yatim semua. Ada saya ingatkan sama ibu, kadang-kadang dalam santunan anak yatim, ini judulnya anak yatim,
tetapi yang dihadirkan adalah samate amaan, samate inaan, nggih, samate inaan pada kenen doa nama dengan mati. Makanya kemarin mulai saya perkan di mana-mana. Kalau judulnya anak yatim, dendek bayi gara-gara mau 100.000 memdoaan amaan dengan nenun mati. Tolong Pak, jangan sampai kalau anak yatim, Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Anak yatim ini kalau kita memberikan kepada dia kasih sayang, maka Allah akan memberikan kepada kita hati yang senantiasa lembut. Sak luwek-luwek sili, tolong santuni anak yatim. Yang banyak-banyak pelit hari ini, santuni anak yatim, pegang kepalanya hari ini, Allah akan memberikan kesejukan kepada kita. Berembida pencari anak yatim, ama andinara lagu dende engat serminan sama mama inaan dengan menengat. Kamu jangan engas bau jadi amak terek. Jangan Bapak Ibu. Makanya Masya Allah, perjuangan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ada yang hadir hari ini, Rasulullah memberikan kepada jaminan kepada kita, seorang istri, seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya, maka dia mampu membesarkan anak itu sampai anak itu menjadi dewasa, menikah dengan orang lain, maka itulah jaminan ibu itu akan diberikan sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ane meninta ibu-ibu sak bedui bija mangkin, jangan pernah mengeluh, karena ini sudah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu caranya hari ini, urus mereka, karena dengan mengurus mereka, andai mati kican jodoh kanci dengan lain, maka dengan jodoh itu yang diutamakan adalah anak yang ditinggalkan oleh suami itu sendiri, karena itu akan menuntun ibu-ibu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, orang-orang yang baik kepada anak yatim bukan hanya menyantuni anak yatim Bapak Ibu, baik kepada anak yatim. Kadang-kadang orang melihat santunan doa, tetapi dia kasar ngomongnya terhadap anak yatim. Maka berbaiklah pada hari ini tidak bisa santuni. Kalau ketemu dengan anak yatim satu saat, di gubuk kita ada anak yatim Bapak Ibu, jangan pernah ditahu oleh orang lain, kasihlah dia uang 10.000, 20.000, kasih makanan. Apa harus mengumpulkan banyak seperti ini baru kita sedekah? Tidak Bapak Ibu. Karena mohon maaf, orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu, kana ma'i fil jannah, bahasa Rasulullah SAW, aku ya kancin lemak di dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang menyia-nyiakan agama itu digolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyiakan anak yatim itu adalah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital lazi yukazzibu biddin fazalikal lazi yadu'ul yatim. Bapak Ibu ingin melihat siapa yang mendustakan agama itu? Orang-orang yang melepas adik anak yatim, din girang tegur anak yatim, goyon yak milih urus anak yatim. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pertemuan kita hari ini adalah luar biasa untuk mendekatkan kita kepada anak yatim, mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW, dan menghapus nama kita daripada orang-orang yang termasuk dalam golongan pendusta agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahilas tolil firda si ahla wala aku ala narin jahimi paha belita
waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi ilahi las tulil firda Allah wala aqwa ala naril jahimi pahablita abata waghfir azunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bangga dalam hidup ini, tapi jangan ceritakan kepada orang lain bahwa kita sudah mulai senang ngaji, senang ibadah, senang berbuat baik. Itu sulit Ibu. Lamun dewah ngaji andai dengan kepeng anak yatim belum tentu niat bebeng ina. Karena hati itu sudah diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makin ina onek tu semparuh tok sampean arak telu buah dengan nuntut ilmu. Arak telu buah dengan nuntut ilmu. Lagu buah salik semparuh ndek sampean elek te. Satu semparuh tu semparuh ton tamalan, salik niki lek niki ton ta amalan. Onek lek semparuh tiang sampean ada 3 buah dengan nuntut ilmu. Denen sak belik doang lolon dinara buaan. Kan mohon maaf bilang jelun ngaji. Kan harus setelah ngaji arak buah hasil ngaji Bapak Ibu. Sehingga buah hasil ngaji niki Bapak Ibu di semparuh tadi 3 yang sampaikan, di sini juga 3, tapi lain buahnya. Leto badek buaan manggis, lete mangkin buaan cerore niki sila. Cerore wah buaan niki sila. Ceruring, menangge ceruring. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buahnya orang menuntut ilmu itu basan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasyatillah bisyirri wal ananiyah. Lamun tentu arah hasil menuntut ilmu itu dia selalu takut kepada Allah di saat dia sendiri ataupun orang banyak. Maka itulah buahnya hasil nuntut ilmu. Zikir kenya kemesa am zikir, kenya luwe kancet kenyakan mesaat pacu sembayang, kenyakan luwek dengan pacu kalau dengan lamun berjamaah ya masya Allah takbiran sampai endek kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun luwek ka kancen, lamun mesa anja Allahu Akbar. Ini kesila. Makanya buah daripada pengajian yang pertama itu adalah hasyatillah bisyirri wal alaniyah. Sudah mampu kita takut kepada Allah, baik waktu sendiri maupun bersama orang banyak pada entat gawe ibadah. Yang kedua bahasa Nabi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adlu fir radai wal ghadabi. Kita selalu ridha kepada orang lain di saat kita benci maupun di saat kita suka. Apa artinya Ibu?
kenyeket jelang demen ngaji, kenyeket sugi demen ngaji, dinarak kepeng demen sembayang, arak kepeng demen sembayang, kenyeken sehat demen ibadah, kenyeken sakit demen ibadah. Ni ngaji baru sakit-sakit buit tendik sembayang. Masya Allah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hasil. Karena kalau tidak ada hasil, untuk apa kita beribadah? Kalau tidak ada hasil, untuk apa kita menuntut ilmu? Maka hasil yang kedua itu Bapak Ibu, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau tidak bahagia, ada uang, tidak ada uang, kita selalu adil cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh hina, lamut sembayang, kenyeket sehat, hina Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap kepasehannya ibu. Ini baru dinarak balung sekali. Allah akbar. Miya iya manyi pak. Ya, warak niki. Maka kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Demit sakit, mohon maaf. Kadang 1 tahun sih dengan lain. Kadang-kadang kita tidak bilang Allah Akbar. Baru ini kisila. Masya Allah. Makanya belajar hari ini, sedang sakit, sedang susah, sedang apa, dia tetap kondisinya khusyuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al-kasdu fil fakri wal gani. Lamun tentu sudah menjadi orang yang buahnya menuntut ilmu, sudah hidupmu biasa-biasa saja. Mau kaya biasa, mau miskin biasa, mau sakit biasa, mau susah biasa, mau ada uang biasa, mau tidak ada uang biasa. Makanya ibu, saya teliti. Kalau ngajinya biasa saja dari awal sampai akhir, misalkan sak biasa bekincu, denek baikkah bekincu? Karena lama mengkah bekincu jak kenyakan susah ni nangan dikesilah. Ini kadang-kadang Jumat sawi jeber ngaji, Jumat salemak dinarak kincun, ni tanden teputusan isi beraya dan dikesilah. Makanya kalau sudah pakai kincu ibu, apapun unin dengan, jangan pernah berhenti pakai kincu ibu. Karena inilah diri saya yang sebenarnya, bahasa menikisilah. Makanya kehidupan yang terbaik itu adalah al-kasdu pil gani wal fakir. Biasa doang tandang arak kepeng di arak kepeng. Pada doang tat senyuman dengan nina kenyakan luik kepeng kata tundi. Ini dia men luik kepeng jak mesan doang liwa teti. Dia men di arak jak momo to Bali ni kisila. Pedas lalu ruan dek berdua apa apa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena acaranya banyak hari ini, tiang kemarin pulang Bapak Ibu sampai di rumah berkat doa pelunggung, dan tiang ada video, tiang doakan seluruh keluarga jamaah Darul Istighfar, jamaah yang ada hadir hari ini, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang kemarin pulang jam 11:30, langsung ngisi ba'da solat asar niki sumpah wibian tiang ngisi lek borok onek kelemak lek semparu baru lek lendang pengkoye sarah lek sila memangkin lek Ustaz Fajri lagu enggak nuni berkah sawah terbang ini sila nggih. Nah mudah-mudahan sila itu saja yang bisa tiang sampaikan, karena ini sudah 5:30 lebih dan kita santuni anak yatim dengan satu prinsip bahwa menyantuni anak yatim itu tiada niat kita kecuali hanya dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami inna ama samaton sila tobat sebelum mati
Ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami. Inna ama samaton sila pada lumbar ngaji. Ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Nggih Bapak Ibu, sebelum kita santunan, kita tutup dulu pengajian ini dengan berzikir. Nanti berdoanya setelah santunan. Tapi kita tutup dulu dengan istighazah dan zikir, terutama muhasabah diri. Apa nama muhasabah diri ini? Kita diam sejenak, membunuh ucapan kita, membunuh penglihatan kita dengan memandang Allah dengan hati, mengingat Allah dengan hati. Semenit saja Bapak Ibu, karena Rasulullah bersabda, tafakkaru sa'ah hairum min sanati ibadah. Berpikir sejenak untuk mengingat Allah itu lebih baik daripada setahun ibadah. Mutunas makin nunduk sebentar saja, jangan ada yang bersuara. Kalau ada yang bersuara, maka kita tidak akan mampu mengingat Allah dengan hati kita. Makin heningnya itu, Ibu rasakan. Itulah rasanya ketika besok di dalam akhirat dinarak dengan niat endang, kecuali suara kita sendiri Bapak Ibu. Mudawak makin nggih. Bismillahirrahmanirrahim.